Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di video kali ini saya akan berbagi tugas pada program pendidikan profesi guru atau PPG yang saya ikuti setahun yang lalu, khusus bagi Bapak Ibu yang merupakan lulusan dari program pendidikan guru penggerak atau PGP. Video kali ini berisi tentang laporan 1, analisis materi berbasis masalah, bersama saya Beatrix Angela Tanlain, SPD. Ya, pada laporan 1, analisis materi berbasis masalah, kita akan mengkaji kurang lebih 6 hal. Yang pertama, kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua, program pendidikan guru penggerak atau PGP. Yang ketiga ialah materi pada modul 1, yakni refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang kelima, visi guru penggerak. Dan yang terakhir, budaya positif. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, menurut Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020 halaman 4, salah satu visi pemerintah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2019 sampai 2024 ialah berfokus pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Untuk mencapai hal tersebut, Kemdikbud mengembangkan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2019. Salah satu kebijakan krusial yang mendasar untuk segera dilakukan adalah tersedianya guru yang berdaya dan memberdayakan dengan karakter berjiwa nasionalisme Indonesia, penalar, pembelajar, profesional, dan berorientasi pada peserta didik. Berbagai kebijakan dan program sedang diupayakan untuk hal tersebut dengan melibatkan berbagai pihak menjadi satu ekosistem pendidikan yang bergerak dan bersinergi dalam satu pola pikir yang sama antara masyarakat, satuan pendidikan, dan pemangku kebijakan yang dinamakan Program Pendidikan Guru Penggerak atau PGP. Program Pendidikan Guru Penggerak atau PGP. Nah, PGP merupakan kegiatan pengembangan profesi melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara atau KHD. Nah, menurut KHD, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Musyafa dalam Wiryo Pranoto dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 34 mengemukakan bahwa perilaku guru dalam mendidik murid atau anak bangsa menjadi pegangan dan modal utama, sehingga KHD menciptakan istilah Ingarso Sung Tulodo, di muka memberi contoh, ing maja mangungkarso, di tengah membangun cita-cita, dan tuturi handayani mengikuti dan mendukungnya. Mendidik harus dilakukan dengan sistem among siswa. Guru sebagai seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Hal ini yang melatar belakangi saya sebagai penulis untuk melakukan aksi nyata pada modul 1.1 dengan judul Pendidik sebagai Penuntun Siswa. Nah, kondisi pandemi COVID-19 yang lalu yang dihadapi sejak awal tahun 2020 membuat unit kerja saya yakni SMAS LKM Delaha terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, baik secara daring maupun luring. Keputusan ini diambil karena mempertimbangkan latar belakang peserta didik yang sebagian terkendala dengan ketersediaan fasilitas gawai. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah lain juga kemudian muncul selama pelaksanaan PJJ.
Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut dibutuhkan perhatian lebih dari pendidik. Hal ini sesuai dengan ajaran sistem Among atau Pamong yang dicetuskan oleh KHD. Menurut saya, peran kita sebagai penuntun peserta didik sangat diperlukan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Dukungan serta kerjasama dari orang tua juga sangat dibutuhkan demi terwujudnya PJJ yang lebih bermakna dan menyentuh bagi semua peserta didik. Adapun tindakan aksi nyata yang saya lakukan ialah melakukan kunjungan rumah bagi peserta didik yang memiliki masalah belajar, kemudian melakukan PJJ secara daring menggunakan aplikasi Microsoft Teams, serta melakukan penagihan tugas secara luring di sekolah. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Guru adalah manusia yang senantiasa berusaha untuk menggerakkan manusia lainnya. Oleh karena itu, guru harus lebih dulu sadar bagaimana dirinya tergerak, kemudian memilih untuk bergerak, dan akhirnya menggerakkan manusia yang lain. Kesadaran guru dapat dimulai dari mengenal pribadi dengan mengetahui nilai diri yang dimiliki, mampu mengelola emosi secara baik, menumbuhkan karakter positif dengan memanfaatkan sistem kerja otak, serta menyelaraskan berbagai nilai. Nilai kebaikan yang perlu dimiliki dan dilestarikan oleh guru ialah menghargai nilai kemanusiaan karena sejalan menurut pandangan agama dan hukum di Indonesia. Nilai tersebut dapat ditumbuhkan melalui pendidikan dengan tujuan agar peserta didik belajar menerima dan menghargai keberagaman serta melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Seorang guru penggerak berperan dalam membangun budaya belajar dengan berpegang teguh pada filosofi KHD. Selain itu, guru penggerak juga diharapkan menguasai kompetensi pengetahuan agar dapat melakukan praktik pembelajaran secara baik serta mengembangkan profesi secara berkelanjutan untuk menumbuhkan karakter murid merdeka. Aksi nyata yang penulis lakukan pada modul 1.2 ialah penumbuhan karakter murid merdeka. Dikutip dari wikipedia.org, Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru yang dicanangkan oleh Mendikbud RI Nadiem Makarim yang membuat perubahan pada sistem pengajaran yang kita lakukan. Pengajaran yang selama ini dilakukan di dalam kelas akan berubah menjadi pengajaran di luar kelas. Pembelajar juga diharapkan menjadi murid merdeka yang akan menikmati suasana pembelajaran yang lebih nyaman dan outing kelas. Pendidik dalam hal ini memiliki peran untuk menumbuhkan karakter murid merdeka yang mandiri, berani, cerdik dalam bergaul, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking saja. Adapun tindakan aksi nyata yang penulis lakukan ialah memberikan tugas proyek dan produk kepada peserta didik, melakukan monitoring terhadap pengerjaan tugas, melakukan penagihan tugas yang didokumentasikan dalam bentuk foto atau video, serta memberikan penilaian tugas. Nah, dokumentasi terkait tindakan aksi nyata yang telah saya lakukan, yang pertama, memberikan tugas proyek dan produk kepada siswa untuk dikerjakan. Kemudian ini melakukan monitoring terhadap pengerjaan tugas. Yang berikut ialah melakukan penagihan terhadap tugas proyek dan produk yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ialah memberikan penilaian terhadap tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa. Visi guru penggerak. Menurut saya, seorang guru penggerak seharusnya memiliki visi untuk mengembangkan sekolah ke arah yang lebih berkembang dan baik, dengan fokus utama membentuk karakter murid merdeka sesuai profil pelajar Pancasila, serta penguasaan kompetensi murid dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Perlu perubahan mendasar dan upaya konsisten yang dilakukan terus-menerus agar visi tersebut dapat diwujudkan. Hal yang diperlukan ialah memahami dan mendorong adanya perubahan pada budaya sekolah. Walaupun sulit, reformasi budaya sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin. Yang dibutuhkan hanyalah terus berlatih mengelola diri sendiri sambil berupaya menggerakkan orang lain yang berada di bawah pengaruh kita untuk menjalani proses bersama-sama. Pendekatan yang dapat digunakan ialah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, dikenal dengan inquiry apresiatif atau IA. Pendekatan IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa dengan menggunakan bagja.
yakni akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Aksi nyata yang penulis lakukan pada modul 1.3 ialah melatih murid memahami kecerdasan majemuk. Hal ini dilatar belakangi oleh visi penulis untuk membentuk murid merdeka yang menampilkan karakter mandiri, namun cerdik dalam bergaul, dapat berkolaborasi, berani, sopan, dan berkompetensi atau memecahkan persoalan hidup. Nah, salah satu upaya yang dapat pendidik lakukan ialah memberikan latihan kepada murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri. Menurut Gardner dalam Suparno tahun 2003 halaman 45, dalam diri setiap individu terdapat 9 macam kecerdasan, yakni kecerdasan linguistik, matematis logis, ruang visual, kinestetik badani, musikal, interpersonal, intrapersonal, lingkungan, dan eksistensial yang dikenal dengan kecerdasan majemuk. Masing-masing individu memiliki kecerdasan tersebut, namun dalam kadar yang berbeda-beda. Nah, penting bagi murid untuk memahami hal ini karena dapat digunakan sebagai kekuatan diri yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Adapun tindakan aksi nyata yang penulis lakukan ialah melakukan presentasi teori kecerdasan majemuk atau ganda dari Howard Gardner, kemudian melakukan tes untuk mengecek skala kecerdasan majemuk atau ganda dari peserta didik, kemudian menampilkan profil kecerdasan majemuk atau ganda yang dimiliki peserta didik, serta mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap kecerdasan majemuk atau ganda yang dominan dimiliki. Budaya positif. Sekolah sebagai institusi pembentuk karakter memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menumbuhkan, mengembangkan, serta membentuk karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran serta kerjasama dari semua warga sekolah dan pelibatan setiap pihak yang berkepentingan untuk menggunakan pendekatan yang komprehensif dan proaktif demi mengembangkan karakter peserta didik. Menurut saya dalam pembentukan budaya positif di sekolah seharusnya diterapkan disiplin karena memiliki manfaat dan dampak yang lebih positif serta humanis dibandingkan hukuman. Salah satu budaya positif yang dapat diterapkan di kelas ialah penyusunan kesepakatan kelas yang berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 ialah penerapan disiplin murid melalui kesepakatan kelas. Hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan panjang. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk membantu mendisiplinkan murid dan membantu guru lebih mengenal muridnya ialah melalui kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini sebenarnya sudah pernah saya buat sebelumnya, namun dalam penyusunannya belum melibatkan murid secara aktif dan menyeluruh. Adapun tindakan aksi nyata yang saya lakukan ialah menyusun kesepakatan kelas bersama peserta didik di kelas, kemudian melakukan pengamatan sikap peserta didik terhadap pelaksanaan kesepakatan kelas yang telah dibuat, lalu mengisi jurnal evaluasi dalam bentuk format seperti itu, lalu melakukan refleksi pelaksanaan kesepakatan kelas. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya bagikan terkait dengan laporan 1 analis materi berbasis masalah. Terima kasih dan semoga bermanfaat.